Kenapa kita bisa mengakui bahwa Quran itu benar-benar murni firman Allah? Dari mana gitu cara mengakuinya? Dari ayat-ayat di dalam Quran yang dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Sains ya. Ada hubungannya gitu. Ayat-ayat Quran ini sudah ditulis 1400 tahun yang lalu. Sains zaman sekarang membenarkan gitu. Contoh, ada ayat di dalam Quran itu Al-An'am 125. Allah Subhanahu wa taala itu akan membiarkan orang-orang yang mau masuk Islam dengan lapang. Tetapi Allah akan membiarkan juga orang-orang yang sesat dengan menjadikan dadanya sesak seperti mendaki langit gitu. Ada kata-kata begitu. Itu maksudnya gimana? Sesak. Pernah naik gunung? Enggak. Nggak pernah? Olahraga aja nyesek. Naik gunung. Kita kalau naik gunung, udara makin tipis makin tebal, makin tipis. Jadi kalau kita makin tinggi naik gunung, kita makin susah bernapas atau makin gampang bernapas? Susah. Nah, susah. Kenapa? Karena oksigen tipis kan. Kapan manusia tahu bahwa ke atas itu oksigen makin tipis? Kalau ke atas itu. Kapan manusia pertama tahu makin tinggi altitude oksigen makin tipis gitu. Baru di abad ke-17 orang tahu gitu, makin tinggi oksigen makin tipis. Yang nemu tuh ilmuwan namanya Pascal. Tahun 1648. Baru teliti lagi lah masalah oksigen. 1400 tahun yang lalu bisa ngomong kalau mendaki langit dadanya sesak. Dada sesak kan artinya nggak bisa napas ya. Seperti mendaki langit. Jadi makin tinggi ke atas orang akan makin sesak dadanya. Kenapa? Karena nggak bisa napas gitu. Dari mana kalau memang itu karangan Nabi Muhammad? Dari mana Nabi Muhammad tuh tahu kalau makin ke atas orang makin nggak bisa bernapas gitu. Contoh itu, contoh kecil aja. 1400 tahun yang lalu loh. Teknologi belum ada buat ke atas ya. Nah, Pascal aja baru nemuin tahun 1648, abad 17. Ini abad ke-7. Beda 1000 tahun bedanya. Baru orang tahu bahwa kalau naik ke atas itu orang makin sulit bernapas. Oke lah, bangsa Nepal ya, yang hidup di dataran tinggi ya, mereka mungkin sudah terbiasa bernapas dengan ketinggian mungkin antara 10.000, 15.000 atau 20.000 lah kaki yang ketinggian. Tapi kalau udah di atas 25.000 kaki, orang udah susah bernapas. Dia pasti butuh oksigen gitu. Nah kita apalagi nggak pernah naik gunung, nggak pernah olahraga, baru naik tangga berapa ini udah ngos-ngosan gitu. Iya lagi. Ini naik gunung yang 20.000 kaki, orang udah mulai susah bernapas. Tahu dari mana tuh? Quran. Kalau bukan yang di atas, yang memberikan atau menurunkan. Iya betul. Itu caranya mengukur, salah satu cara untuk mengukur benar nggak Quran itu firman Allah. Dan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Contoh proses embriologi, proses embrio berkembang di dalam rahim ibunya, itu dijelasin di Quran, tahapannya. Dan tahapan itu benar. Siapa yang konfirmasi? Ada seorang profesor, namanya Profesor Kit Elmore. Profesor dari Amerika, Kristen. Dia bikin bukunya itu dipakai di seluruh perguruan tinggi bidang embriologi. Suatu saat ada yang ngasih tahu, di Quran udah ditulis begini. Quran 1400 tahun yang lalu. Terbanglah si Profesor Kit Elmore ini ke Arab Saudi. Benar, udah diskusi dengan orang-orang sana. Dia bikin konferensi pers. Seorang Kristen, dia berani ngomong bahwa Al-Quran itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad. Quran itu pasti firman Allah atau firman Tuhan. Seorang profesor embriologi berani ngaku seperti itu. Kristen pula gitu. Pulang ke Amerika, ya ada yang bilang dia masuk Islam, ada yang enggak. Tapi yang saya baca terakhir, dia nggak masuk Islam karena dia diajarkan dari awal sama orang tuanya tuh Tuhan itu sama semuanya gitu. Tuhan itu sama, hanya caranya aja beda-beda gitu. Dia dari keluarga Presbyterian. Iya. Ada lagi, contoh lagi nih satu. Di Quran disebutkan bahwa Raja Fir'aun, ya, Fir'aun itu pada waktu mengejar Nabi Musa dan bangsa Israel, kan ditenggelamkan di laut kan. Ditenggelamkan, tetapi ditulis, aku selamatkan, apa istilahnya, jasadmu gitu. Untuk menjadi perhatian buat manusia.
Nah, ternyata benar. Suatu ketika ada pemerintah Mesir minta tolong ke pemerintah Prancis untuk meneliti mumi. Nah, karena yang namanya penelitian kan mumi itu harus dibawa ke Prancis. Di Prancis ada aturan, siapapun masuk Prancis harus pakai paspor gitu. Ya dong. Ini mau masuk jenazah nih, mumi nih. Sampai muminya dibikinin paspor. Hah? Emang ada Jadi paspor mumi negara? masuk ke Prancis pakai paspor gitu. Diteliti sama profesor namanya Profesor Maurice Bucaille. Diteliti jenazahnya mengandung banyak garam gitu. Berarti jenazah ini dulu pernah tenggelam di laut gitu. Nah, Profesor Maurice Bucaille dikasih tahu di Quran ada ayat begini-begini. Terbanglah Maurice Bucaille ke Arab Saudi belajar segala macam, masuk Islam dia. Bukunya ada tuh, ditulis. Dan masih banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Ya, suka seliweran kayaknya deh di Banyak banget. internet. Iya. Di Laut Mediterranean itu ada perbatasan di Selat Gibraltar namanya. Ada laut yang nggak bisa nyambung gini. Warnanya beda. Iya. Dan itu beneran. Yang satu warna biru, satu warna agak coklat gitu. Iya. Di Quran ditulis. Ada. Ada. Jadi Quran itu gaya nulisnya tuh gini. Lu tuh manusia, lu tuh tadinya bukan apa-apa. Lu tadi ciptain cuma dari setetes air mani gitu. Ya. Terus giliran lu udah gede segala macam lu berani sombong. Padahal gue yang ciptain ini. Pakai otak gitu. Kurang lebih bahasanya begitulah ya. Ini bahasa saya sendiri nih ya. Oh iya. Ini loh. Tapi istilahnya aku nih maksudnya Allah SWT sudah menciptakan ini termasuk yang tadi laut yang tidak bisa nyambung. Makanya mikir dong gitu. Nah sekarang Nabi Muhammad SAW tahu dari mana ada laut yang nggak bisa nyambung. Iya. Nggak pernah ada cerita Nabi ke Gibraltar gitu, nggak ada. Keliling dunia. Tapi bisa ada ayat seperti itu. Dari mana gitu. Nanti ada lagi ayat-ayat ada sungai di bawah laut, ada api di bawah laut. Nanti di dalam laut itu ada gelombang yang saling menggulung. Nanti ada gunung yang bisa istilahnya apa ya? Gunung itu bisa bergeser. Gunung itu disebut sebagai pasak. Gitu. Pasak tahu nggak pasak? Kalau kita camping, bikin tenda, ada tali yang kita tarik, ditancap pakai pasak. Itu namanya pasak. Jadi seperti paku yang besar gitu. Pasak itu kan ada kepala pasaknya, ada badannya seperti paku ini kan. Iya. Ternyata ada sebuah buku yang nulis Profesor Frank Press namanya. Kira-kira 50 tahun yang lalu. Dia bisa nulis bahwa gunung itu memang seperti steak atau pek. Steak atau pek itu dalam bahasa Indonesia pasak. Jadi gunung itu kelihatannya aja ada yang atas begini, tapi di bawahnya sebenarnya dia punya akar yang sangat panjang. Bahkan jauh lebih panjang daripada yang keluar di atas tanah. Gunung Everest, Mount Everest, itu tingginya kira-kira hampir 9 kilo kan. 8.800 meter atau 9 kilo lah. Pasaknya yang ke bawah 125 kilo. Bayangin. Nah, dari mana orang bisa punya teori bahwa gunung itu ternyata seperti pasak, seperti penguat gitu? Itu ada setelah ada teori lempengan bumi. Gitu. Iya. Pernah dengar kan lempengan bumi kan? Benua ini kan seperti lempengan. Geser dikit gempa, geser dikit gempa gitu. Nah, gunung-gunung itulah yang memasak lempengan-lempengan itu. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Wow. Coba. Jenius. Iya tuh. Iya sih. Saya kalau nyeritain satu-satu gitu bisa nangis ya. Bener. Masya Allah. Wow ya. Itu semuanya mukjizat itu. Zaman 1400 tahun yang lalu sudah ada ayat-ayat seperti itu. Ketawanya baru sekarang gitu. Terbukti baru sekarang. Lagi. Paling 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Jadi mungkin nggak Quran itu tulisan manusia atau karangan Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Iya. Karena tidak mungkin pada saat itu orang tahu masalah hal-hal seperti ini. Banyak sekali. Logik sih. Nanti masalah apa tadi? Tadi kalau gunung masalah geologi. Nanti masalah embriologi, masalah botani, astronomi, semuanya ada di Quran. Bintang ada yang bunyi. Namanya bintang mengetuk gitu.
Ada di Quran. Ternyata juga benar, memang ada bintang yang selalu mengeluarkan bunyi seperti orangnya tok 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 gitu ada. Searching ntar ya. Merinding kalau bisa dengar gitu. Keren ya. Penasaran nggak sih? Gimana mungkin gitu ya, kita manusia yang tadinya bukan dari apa-apa diberi sebuah kitab yang bisa menceritakan asal-usul manusia, apa tujuan manusia itu diciptakan, ya tujuannya apa menjadi manusia di bumi, dan akan kemana kita nanti kalau sudah mati gitu. Di Al-Quran semua disebutin. Beneran definisi pedoman hidup ya. Jadi Quran itu seolah-olah kayak buku yang nulis ya, yang menciptakan langit dan bumi dan manusia, karena semuanya diciptakan di situ. Jadi apa mungkin yang nulis itu manusia gitu? Orang di dalam Quran itu tahu persis seluk-beluk manusia, dari diciptakan dari apa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran bahwa Dia mampu menggabungkan kembali ya manusia ya. Dari mana? Dari ujung jarinya. Ujung jari manusia itu bisa mengidentifikasi orang ini siapa gitu. Oh iya, seorang Apa itu namanya? sidik jari ya. Sidik jari. Kapan orang tahu sidik jari? Setiap manusia tuh unik. Nggak ada yang sama. Nggak mungkin Kapan? sih kalau zaman dulu ya. Belum lama. Iya. Belum lama. Di polisi kan kalau mau Iya. mengidentifikasi manusia ini siapa? Dari sidik jari. 1400 tahun yang lalu kok bisa ada tulisan begitu? Teknologi aja belum ada ya. Apa Nabi Muhammad SAW waktu itu udah tahu bahwa sidik jari manusia tuh beda-beda setiap manusia gitu? Nggak mungkin. Keren. Dia langsung lihat sidik jari. Iya ya. Ya kan? Kenapa kita di imigrasi selalu suruh sidik jari begini? Itu rekaman yang nggak bisa diduplikasi gitu. Karena beda-beda ya. Di polisi, semuanya pasti pakai sidik jari. Iya. Jadi kalau manusia seperti kita nih, kalau kita sudah tahu isi Quran, terus kita sampai menolak Quran, kita ini manusia yang sombong gitu. Bener. Nah, sesombong-sombongnya manusia, mau jadi apa sih? Mau sampai kapan sih? Gitu. Iya. Sedangkan umur manusia itu berapa paling lama? Paling banter 60 tahun, 70 tahun. Sebentar kan? Nah, selama umur yang pendek ini, suruh ngapain tuh manusia? Suruh beribadah. Tujuan manusia dan jin diciptakan ya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Sholat doang? Enggak. Ibadah di dalam Islam itu pengertiannya bisa luas. Bisa sholat, itu ibadah. Bekerja untuk mencari nafkah, itu juga ibadah. Menafkahi keluarga, beribadah. Membantu orang susah, beribadah. Merawat orang sakit, juga beribadah. Kemudian kasih aturan-aturan gitu. Pakai jilbab ya yang perempuan gitu. Nah iya. Gimana dong? Ntar kalau pakai jilbab di kantor nggak boleh gimana? Itu dia. Resign. Hah? Resign. Iya harus berani. Iya. Harus berani karena rezeki itu udah ditaker. Masing-masing orang tuh udah ditaker rezekinya. Jangan kalau gue masuk Islam ntar gue nggak bisa pakai hijab di kantor. Mendingan janganlah. Karena gue takut keluar kerja. Wah itu sempit banget pikiran. Kerjaan kan nggak cuma di situ, banyak. Ya oke, mungkin sekarang cari pekerjaan memang susah. Tetapi kalau kita mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangannya, insya Allah pasti ada pekerjaan. Nah kalau di Islam, konsepnya gini, setiap detik kita hidup, menarik napas, itu adalah ujian. Wes. Jangan nafas. Mati dong. Pokoknya setiap kita bernafas itu ujian buat kita. Ujiannya apa maksudnya? Contoh gini, ada konsep juga gini. Setiap manusia yang bertemu nih, saya ketemu Intan, Teresa, atau Mas Arif ini nggak ada yang kebetulan. Ini sudah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kita ketemu, ya. Atau misalnya Intan ketemu orang di jalan gitu, itu juga nggak ada yang kebetulan. Itu sudah ada yang mengizinkan. Entah nanti Intan ketemu orang ini ternyata malah akhirnya menipu si Intan. Ini ujian. Kalau kamu ditipu orang, kamu masih beriman nggak gitu? Iya. Nah, terus ada lagi misalnya ketemu orang, ngasih duit banyak gitu kan, seneng kan? Itu juga ujian. Dapat duit banyak, masih beriman nggak? Buat apa nih duit yang banyak terima nih? Oke, bisa buat menuhin segala, tapi ingat sama Allah nggak gitu? Justru ujian yang paling susah itu adalah pada waktu kita punya banyak duit. Kalau nggak punya banyak duit, udah nggak usah ribet-ribet lah, sholat segala macamnya.
Kalau lagi banyak duit pasti pikirnya kemana-mana kan. Betul? Pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini. Oh iya. Justru ujian paling susah itu pada waktu kita punya banyak duit. Kayaknya ada yang kesinggung kayaknya. Merasa dia. Ada yang merasa kayaknya. Kira-kira kalau menurut Intan di Islam yang kelihatan, saya nggak mungkin Islam karena begini, itu ada nggak? Sejauh ini sih enggak ya. Enggak sih. Sholat 5 waktu. Iya. Pagi-pagi sebelum matahari terbit udah harus bangun, sholat. Aku malah mikirnya kayak orang yang kayak gitu hidupnya bisa disiplin nggak sih? Maksudnya malah bisa disiplin gitu loh. Jadi sebenarnya dengan sholat yang waktunya sudah diatur, itu sebenarnya memberikan keuntungan buat manusianya. Iya sebenarnya. Bukan menjadi beban gitu. Dulu waktu baru-baru saya masuk Islam juga rasanya Berat. Karena kan dari ritme yang sudah seperti ini berubah menjadi ritme yang baru. Kita kadang-kadang belum tahu manfaatnya apa, ya kita merasanya menjalankan mungkin agak susah. Pertamanya doang tapi. Tapi kalau lama-lama dikerjain, nggak lama lah. Akhirnya kita bisa ngerasain, oh ternyata ini ya tujuannya. Oh ternyata ini fungsinya atau manfaatnya buat kita gitu. Pernah ikut yoga nggak? Nggak pernah olahraga. Oh. Kamu rebahan. Kalau pernah ikut yoga, terus sholat, nah gerakannya udah hampir sama. Peregangan-peregangan itu. Bener. Oh iya. Ini. Bener. Nanti ada persamaannya lah gitu. Ada hubungannya. Yoga, refleksi, ada di dalam sholat. Yang sampai akhirnya sholat itu membawa manfaat buat manusia karena apa? Karena melancarkan peredaran darah dengan gerakan-gerakan tertentu, apalagi sujud, melancarkan apa? Meregangkan otot-otot. Jadi seperti olahraga sebenarnya. Itu fungsinya sholat. Yang terakhir, membuat otak kita tenang. Jadi kita nggak berpikir yang macam-macam. Dan yang terakhir, kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masuk ke Islam gitu, harus langsung pakai hijab atau? Coba Mas Harit jawab. Kalau perempuan Islam harus pakai hijab nggak dalam Islam? Iya. Menurut Intan? Iya. Masa masuk kamar mandi pakai hijab gitu kalau di rumah? Oh enggak. Jadi pakai hijab tuh hanya kalau keluar rumah. Dalam rumah dengan keluarga nggak perlu pakai hijab. Pakai hijab itu hanya untuk menutupi aurat yang tidak boleh dilihat sama orang yang bukan mahramnya. Keluarga inti boleh melihat. Gitu. Atau misalnya sekarang tinggal sama keluarga yang Kristen tadi, terus karena kalau pakai hijab nanti diomelin atau apa gitu kalau keluar rumah. Ya kalau keadaan tertentu yang sampai istilahnya membahayakan atau merugikan secara keselamatan gitu, boleh nggak usah pakai dulu. Tetapi harus mencari cara untuk supaya keluar dari situasi itu gitu. Nggak harus begini. Contoh begini, saya punya mualaf gini, seorang ibu-ibu janda, punya anak 2, dia kerja di pabrik bir. Kerja di pabrik bir. Sudah pergulatan, segala macam, ketemu saya, ngobrol, akhirnya sadat. Setelah sadat, apakah saya suruh dia keluar dari pabrik bir? Enggak dong, itu nafkahnya dia gitu. Saya cuma bisa bilang, Bu, kalau ada kesempatan cari pekerjaan yang lain ya. Hanya itu aja yang bisa saya pesenin gitu. Nggak mungkin pada saat habis syahadat, Bu, Ibu harus besok keluar ya dari situ ya. Itu kan minuman khamar gitu, haram di Islam, nggak boleh begitu. Nggak begitu. Jadi harus ada step by step. Gitu. Ada lagi nanti orang dari luar Islam, masuk Islam, kerjaannya rentenir. Tapi hanya itu nafkahnya dia gitu. Apa kita harus bilang, mulai besok nggak boleh ya jadi rentenir ya? Enggak. Harus pelan-pelan cari pekerjaan lain yang lebih halal gitu. Bahkan sampai ada misalnya mualaf yang karena dia tinggal di dalam keluarga yang mungkin hampir tiap hari makan babi, kalau sampai dia harus makan babi supaya keluarganya tidak istilahnya mempersekusi dia, ya nggak apa-apa. Dalam keadaan tertentu ya, bukan sengaja ya. Tuh. Ada satu mualaf saya 2 tahun nggak ngomong sama keluarganya. 2 tahun baru ngasih tahu. Tapi gini,
tidak juga kita harus terlalu berlebihan. Maksudnya tidak semua apa yang kita takutin terjadi, belum tentu gitu. Kalaupun sampai terjadi, misalnya sampai diusir keluarga, lontang-lantung, kasih tahu kita mau love center siap bantu. Ada penampungan, nggak usah mikirin makan lah pokoknya. Bener, ada penampungan, bahkan kita ajarin baca Quran, gitu. Sampai mandiri gitu. Oh, ya. Jangan takut. Terus kalau misalkan abis mualaf gini, terus belajarnya harus ke sini? Enggak harus ke sini. Online juga bisa. Ya? Iya. Oh, Nanti kita ada gurunya yang ngajarin online. online. Mau datang boleh, atau mau belajar di rumah sendiri kita kirim guru juga boleh. Bisa Hah, gitu? kurang enak apa coba? Wow. Loh iya, nih first service gitu. Yang cowok kita sunatin malah gratis. Sunat. Kirain mau lagi. Habis dong kamu lagi. Kalau Datang ke sini boleh. oh, Nanti ada gurunya. yang daerah Jakarta. Jakarta. Kalau Jakarta Pusat kita ada kerjasama dengan Masjid At-Taibin di Jakarta Pusat di dekat Senen. Boleh datang ke situ. Kalau Jakarta Barat ada? Jakarta Barat kita belum ada kerjasamanya. Kalau mau belajar Quran atau Iqra,